Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amanda Putri dengan NIM C1B0 2014-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur dan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Neraca lajur perusahaan dagang. Perusahaan dagang maupun perusahaan jasa membutuhkan neraca lajur untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun kegiatan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual, neraca lajur membuat 5 bagian pokok, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laporan perhitungan laba rugi, yang terakhir neraca. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu tahap penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas secara struktur. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah dalam rangka memberi informasi tentang posisi kinerja keuangan serta arus kas entitas yang berfungsi untuk menggunakan laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari beberapa. Yang pertama, laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan rincian informasi tentang penghasilan, beban, laba dan rugi perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Lalu, kelompok akun apa saja yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan dagang? Di antaranya adalah kelompok pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, beban di luar operasional, pendapatan di luar operasional, pendapatan konferensif. Penghasilan bisa kita artikan sebagai bentuk arus masuk atau meningkatkan aset, penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal. Beban diakui sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode laporan dalam bentuk penurunan aset atau arus kas, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Pendapatan atau pendapatan konferensif adalah total penghasilan dikurangi beban. Harga pokok penjualan atau HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis, meliputi biaya bahan buku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. HPP secara sederhana adalah biaya penjualan komponen dari harga pokok penjualan, diantaranya yang pertama, persediaan awal barang dagang adalah persediaan barang dagang yang tersedia sejak awal periode. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang adalah persediaan yang tersedia di akhir periode. Yang ketiga, pembalian bersih adalah jumlah seluruh pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian atau retur pembelian yang terjadi pada perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang.
Definisi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah adanya transaksi selama periode tertentu, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Adapun tujuan dari proses penyesuaian adalah yang pertama untuk mengukur keuntungan usaha secara tepat. Yang kedua, agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva atau utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang ketiga, agar setiap rekening nominal biaya penghasilan menunjukkan biaya dan penghasilan yang diakui dalam satu periode. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.